Kak, berapa gaji pramugari? Nah, gaji pramugari ini sebenarnya pasti kalian penasaran banget ya buat yang mau jadi pramugari. Sebenarnya gaji seorang pramugari itu tiap. Pertanyaan yang pertama, ini aku udah rangkum ya, jadi aku tinggal baca aja. Pertanyaan pertama, tugas pramugari itu angkat koper ya Kak? Jadi gini ya, tugas pramugari itu tidak ada yang namanya angkat koper. Pramugari hanya mencarikan tempat bagasi penumpang atau koper penumpang tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang minta bantuan pramugari untuk angkat koper, biasanya pramugari tersebut akan melihat penumpang tersebut, kondisi fisiknya tidak ada yang kurang dan masih kuat, dinilai masih kuat untuk mengangkat barang tersebut. Biasanya pramugari tidak akan mau mengangkat barang tersebut. Dia akan membantu mencarikan tempat bagasi barang penumpang tersebut. Kurang lebih contohnya seperti ini. Mohon maaf Bapak, saya bantu carikan tempatnya ya untuk barangnya. Silahkan Bapak angkat sendiri di sebelah sini ya Pak. Seperti itu kurang lebih ya. Karena memang tidak ada tugas pramugari itu untuk mengangkat koper penumpang. Itu pun ada beberapa koper penumpang yang dibantui sama pramugari untuk meletakkannya di atas head rack atau bagasi penumpang tersebut. Itu biasanya ada beberapa kondisi seperti ibu hamil, ibu bepergian dengan balita, lansia, dan juga orang yang mempunyai keterbatasan khusus kayak gitu. Dan biasanya pun tanpa diminta, kita sebagai pramugari akan menawarkan bantuan tersebut kepada orang-orang tersebut. Cuman kalau misalnya kita nilai penumpang tersebut masih sehat, kuat, dan kita nilai masih bisa angkat koper sendiri, biasanya pramugari hanya akan mencarikan tempat bagasi yang tersebut, dan untuk angkat kopernya itu penumpangnya tersebut. Jadi gitu. Pengalaman aku sendiri, ada salah satu penumpang, dia perempuan, terus minta pramugarinya, minta aku untuk angkat koper dia kayak gitu. Terus setelah aku lihat penumpangnya itu masih kuat atau masih bisa untuk angkat koper tersebut. Jadi aku cuman mengarahkan penumpang tersebut untuk meletakkan di tempat bagasi yang kosong, dan dengan bad moodnya dia langsung ambil kopernya dan langsung letakkan, dan setelah itu kelihatan banget kalau dia bad mood sama aku. Cuman ya nggak apa-apa, memang itu bukan tugas dari pramugari. Mau dia protes atau komplain ke perusahaan pun juga nggak apa-apa, yang penting kita sudah mengarahkan, mencarikan tempatnya, dan ngomong baik-baik. Perusahaan juga bakal bela pramugarinya, karena memang tidak ada tugas pramugari untuk angkat koper penumpang kayak gitu. Kalian bayangin aja kalau misalnya satu pesawat minta pramugari buat angkatin koper di atas bagasi penumpang itu, kalian bayangin aja satu pesawat itu bisa bawa puluhan bahkan ratusan penumpang, dan pramugari seharinya bisa terbang 4-8 landing tergantung aturan atau schedule dari perusahaan tersebut. Dan maksudnya berlanding-landing ya, nggak satu landing ya. Kalau kayak gitu besoknya hari itu pun remuk badan, dan besoknya kita nggak bisa kerja dong. Jadi kayak gitu. Nah, next pertanyaan berikutnya, Kak, terus tugas pramugari itu apa aja? Tugas pramugari itu memberikan kenyamanan dan menjaga keselamatan penumpang selama penerbangan. Jadi memberikan kenyamanan itu contohnya kayak kita di pesawat, kita bersikap ramah kepada penumpang supaya penumpang tersebut merasa nyaman di pesawat. Terus kalau keselamatan, contohnya pada saat penumpang masuk ke pesawat, itu pramugarinya sambil mereka mengecek boarding pass, pramugarinya juga akan memperhatikan penumpang tersebut ada yang bawaan yang dicurigain atau tidak. Contohnya misalnya dia bawa barang yang mencurigakan, yang kita kayaknya ini bukan barang biasa atau ini terindikasi berbahaya. Jadi kita bisa melakukan tindakan secepat mungkin dan bisa minta bantuan kru di pesawat tersebut, kapten, first officer, dan orang petugas groundnya gitu, supaya tahu tindakan apa yang harus dilakukan. Terus next,
Kak, apa aja yang dicek pada saat pramugari cek boarding pass penumpang? Jadi pada saat boarding biasanya pramugari itu akan ngecek boarding pass penumpang, dan yang dicek itu apa aja? Yang dicek itu pramugari tersebut akan memastikan rute penumpang tersebut dalam rute penerbangan yang sama, nomor penerbangan yang sama. Setelah itu pramugari akan mengarahkan tempat duduknya, menunjukkan kursinya ini di nomor berapa dan sebelah mana. Karena biasanya pada saat boarding itu ada beberapa pesawat yang boardingnya serentak atau bersamaan, takutnya salah naik pesawat kayak gitu. Jadi tujuannya nanti kita terbang ke Surabaya, nyampenya di Makassar gitu. Dan pertanyaan berikutnya, Kak, itu yang markirin pesawat namanya apa? Namanya itu yang markirin pesawat Marseller. Oke? Kak, asli orang mana? Aku asli orang Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pagar Alam biasanya tuh jarang orang yang tahu, kecuali kalau misalnya aku sebut Palembang mereka tahu. Jadi Pagar Alam itu kabupaten kota yang terletak di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan kan ibu kotanya Palembang, dan aku tinggal di kayak kabupaten kotanya gitu di Pagar Alam. Next, Kak, berapa gaji pramugari? Nah, gaji pramugari ini sebenarnya pasti kalian penasaran banget ya, buat yang mau jadi pramugari, sebenarnya berapa sih gaji atau pendapatan pramugari sebulannya kayak gitu. Gaji seorang pramugari itu tiap bulannya berbeda-beda dan tiap maskapainya berbeda-beda karena mempunyai aturan yang berbeda-beda, tapi kurang lebih sama ya, nggak mungkin bedanya tuh jauh banget ya. Yang pertama, ini menurut pengalaman aku ya, yang pertama itu terdiri dari gaji pokok. Gaji pokok itu yang bakal kita terima, gajinya tetap ikut UMR daerah tersebut. Terus yang kedua, uang patah atau uang makan, dimana ini uang akan dibayarkan sebulan sekali, dihitung pada saat jam terbang, pada saat kita on duty kayak gitu. Jadi satu jamnya 7.500 kalau nggak salah. Terus dihitung per jam. Kalau misalnya kita sehari itu kan ada 24 jam, apalagi kalau misalnya kita ron atau nginap di suatu daerah itu juga dibayar per jamnya 7.500. Bayangin aja kalian tidur dibayar 7.500 per jam. Nah, kalian tidur berapa kayak gitu. Jadi enak banget ya. Sebulan tuh ada 3 kali gajian. Terus yang berikutnya ada gajian atau uang terbang. Uang terbang itu dibayarkan sebulan sekali, dan nominalnya itu berbeda-beda dari FA5, FA4, FA3 sampai FA1 berbeda-beda ya. Ada yang mulai dari berapa, terus FA2 berapa, FA3 berapa, jadi beda-beda. Dan kalau misalnya kita itu sudah mencapai jam yang udah ditentukan, udah lebih dari angka tersebut, kita bakal dapat insentif atau uang terbangnya itu kayak misalnya sejam 100.000 misal ya. Bisa jadi kalau misalnya kita udah berapa puluh jam, kita jadi 150.000 per jamnya kayak gitu contohnya. Terus itu dikalikan berapa banyak kita terbang, berapa jam kita terbang dalam sebulan, itu dikalikan harganya dan itulah hasilnya. Jadi tidak bisa ditentukan dari sebulan ini misal di angka 15 gitu ya. Jadi tiap bulan kita 15 terus sampai akhir tahun, nggak kayak gitu, bisa naik turun. Video kali ini cukup sampai sini dulu yang aku sharing. Nanti next video aku bakal sharing mengenai sekolah pramugari. Sekolah pramugari itu daftarnya berapa, terus keuntungannya apa aja, sama sekolahnya di mana, ada program beasiswanya atau tidak. Buat kalian yang ingin berkarir di dunia penerbangan, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan informasi terupdate dari aku.